karena meditasi itu milik umum. Cuma mungkin cara meditasinya aja yang agak sedikit berbeda. Kalau misalnya orang kita Buddhis, agama Buddha, minum ya. Yuk lagi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebaikan. Siang ini saya berkunjung ke wihara KMC. Bertemu sama Bante. Bantenya kebetulan orang Pekanbaru asli. Seru nih. Saya bawa makanan, sama-sama makan. Namanya Amodana makan ya. Saya kebetulan hari ini pakai baju JB. Nah, terima kasih JB ya bajunya. Saya selalu, semua warga JB saya selalu dilindungi Yang Maha Kuasa. Terima kasih JB, ikuti channel saya terus, ayo untuk kita. Yuk. Namaste Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Buddhaya. Sekarang saya berada di wihara ya, berarti ya. KMC di daerah Muara Pajar, Kota Madia, Pekanbaru. Kebetulan saya bersama Bante Jotiko ya, Bante ya. Namo Buddhaya Bante. Namo Buddhaya. Nah, jadi Bante ini kebetulan asalnya dari Pekanbaru juga, Bante ya. Iya. Nah, bisa cerita sedikit Bante? Bante dari mana sekolah sampai Bante jadi bikunya. Jadi biku Bante ya. Saya lahir di Pekanbaru, besar di Pekanbaru sampai tamat SMA. Kemudian saya kuliah di Padang. Setelah saya kuliah di Padang, sempat pergi ke Batam, kerja di Batam. Terus kemudian dari Batam baru melanjutkan ke Jerman. Sekolah lagi di Jerman. Ya. Ambil S2 satu? Itu programnya sebenarnya diplom. Jadi diplom ini setara S2. Cuma sekarang di Jerman sudah pakai sistem baru, ikut Amerika, ikut Inggris. Jadi pakai sistem yang bachelor sama master. Jadi kalau dulu cuma ada diplom. Jadi nggak ada master zaman dulu. Jadi Bante bisa jadi biku macam mana cerita Bante? Kalau jadi biku semua keinginan dari kecil. Dari saya dulu mungkin umur 18-19 tahun sudah pernah punya keinginan, cuma waktu itu keluarga belum mendukung. Jadi akhirnya tertunda sampai saya kemudian ke Jerman. Terus kemarin saya balik lagi, lihat adik saya juga udah menjadi seorang biku. Akhirnya saya mengikuti jejak adik saya. Dan sekarang koko saya juga mengikuti jejak kami. Jadi sekarang kita di keluarga sudah ada 3 orang yang menjadi biku. 3 kakak beradik nanti ya? Kakak beradik ya. Jadi dari kakak beradik, dalam katanya keluarganya banyak kakak beradik ya Bante? Ya, jadi kami 11 bersaudara. 11 bersaudara. 8 laki-laki, 3 perempuan. 3 jadi biku. 3 orang jadi biku dari 8 laki-laki. Dari 8. Nah. Bante dulu tinggalnya di Jalan Karet ya katanya? Ya, dulu saya tuh lahir dan besar di daerah Jalan Karet di Gang Wihara. Karena dulu di gang itu ada satu wihara, jadi gang itu disebut Gang Wihara. Nomor 14, wiharanya nomor 13, kami tinggal nomor 14. Jadi sebelah wihara tinggalnya. Terus kemudian setelah saya tamat SMA, saya pindah ke Padang. Kemudian keluarga saya waktu itu sempat pindah ke Jalan Riau. Akhirnya mereka pindah ke Jalan Haji Guru Sulaiman ya. Ya. Jadi kalau sekarang ya rumah udah di sana udah nggak ada juga. Udah nggak ada lagi. Sekarang udah pada
saudara saya rata-rata udah berkeluarga dan mereka masing-masing punya rumah masing-masing gitu. Ya, sorry Bante. Bante kunjungan apa sini ke Indonesia, ke Pekanbaru maksudnya? Ke Pekanbaru ini sebenarnya tujuannya saya itu untuk berwasa. Kalau berwasa itu istilahnya menjalani masa musim hujan. Jadi kata wasa itu musim hujan di India itu biasanya jatuh pada bulan Juli, bulan 7 sampai bulan Oktober. Bulan 10. Bulan 10. Jadi kayak tahun ini itu mulai masuk puasanya itu kalau saya nggak salah tanggal 25 Juli, nanti selesainya tanggal 21 Oktober kalau saya nggak salah. Siap, Bante. Kabarnya Bante mau bangun tempat meditasi ya di Jerman ya? Ya, jadi tepatnya di daerah Golchow. Golchow itu di negara bagian Brandenburg. Itu sekitar 70 km lah dari kota Berlin. Berlin ya? Mau bangun wihara atau tempat meditasi aja Bante? Sebenarnya memang dulunya pernah kepikiran mau bangun wihara, tapi saya pikir sebenarnya lebih bagus kita sebut meditasi center. Karena kalau meditasi center kan tujuannya untuk orang melatih diri. Jadi karena wihara sudah banyak di Berlin. Udah banyak ya? Sudah banyak. Wihara Thailand aja kalau nggak salah saya tuh di Berlin sudah ada 6 apa 7. Ya, betul. Jadi kita sekarang lebih fokus ke arah meditasi center, karena meditasi center itu di Jerman masih sedikit. Iya. Jadi berarti sekarang lagi donasi ya? Ya, jadi sekarang kita sudah membeli lahan, itu yang tadi saya katakan di Golchow. Lahan sudah beli Bante? Lahan sudah beli, tanahnya luasnya sekitar 530 meter persegi. Terus kemudian sekarang penggalangan dana untuk pembangunan kuti. Kuti tempat saya tinggal, sekaligus tempat meditasinya. Jadi biku tinggal ya? Ya, biku tinggal tapi juga agak luas. Jadi kalau di sini kan kutinya satu-satu gini. Di sana satu kuti. Ya. Jadi kan ini cuma kuti. Kalau yang tempat nanti yang mau saya bangun tuh kuti langsung ada ruangan tamunya. Ruang tamu, dapur sama kamar mandinya. Jadi dari satu set. Di mana orang bisa duduk latihan, cuma nggak terlalu besar sih ukurannya, 6x9. Berarti orang Jerman aja yang sana bisa, atau orang luar, orang Indonesia ke sana bisa aja. Bisa juga ya? Semua orang bisa. Cuma yang saya fokuskan saat ini adalah untuk mahasiswa Indonesia, terutama yang sekolah di Berlin dan sekitarnya, dan juga untuk orang-orang asing lainnya yang berminat untuk belajar meditasi, mempraktekkan meditasi. Jadi kita belajar bersama, mempraktekkan bersama. Tapi semenjak COVID ini kan sekolah agak sepi Bante. Banyak yang Zoom, agak sepi ya. Di Jerman gitu juga ya Bante ya? Jerman gitu juga. Cuma mungkin saat ini sekarang sudah mulai di Jerman sudah mulai bagus secara vaksinasi, katanya sudah lebih dari 70% warga negara Jerman sudah divaksin. Jadi tinggal mungkin 20-30%. Jadi mungkin nggak seketat di Indonesia lah. Sekarang mungkin sudah boleh keluar kemana gitu, udah boleh. Tapi dengarnya Bante kapan mau pulang lagi kira-kira? Di awal tahun? Akhir tahun ini pulang lagi ya? Bulan November nanti, akhir November saya pulang. Jadi teman-teman, ini Bante ini lagi mau bangun tempat meditasi di Jerman Bante ya? Iya. Nah, nanti saya kasih formnya, ada dana, kita bisa sumbang sukarela Bante ya? Sukarela. Mau sumbang berapapun ada untuk pembangunan meditasi di Jerman. Oke, ya? Bante, ini saya mau tanya Bante. Apa gunanya meditasi itu Bante? Meditasi itu secara umumnya kita melatih ketenangan pikiran kita. Yang kalau di Buddhis, di agama Buddha itu kita katakan kita melatih kesadaran. Yang dalam bahasa Inggrisnya orang menyebutnya itu mindfulness. Jadi kita mau melatih kesadaran kita supaya kita dalam bekerja, dalam kehidupan sehari-hari kita bisa tetap konsentrasi, kita tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang fatal, dan juga supaya kita selalu bisa, bahasa kalau orang Jawa bilang eling gitu ya, jadi sadar setiap saat sehingga kita bisa fokus ke apa yang kita lakukan. Dan juga meditasi ini juga bisa membantu menenangkan pikiran kita. Kalau kita misalnya stres karena pekerjaan, karena sekolah, karena kuliah, dengan meditasi diharapkan dapat membantu menenangkan pikiran sehingga kita nggak terbebani oleh kegiatan-kegiatan kita yang membuat kita stres, dan membuat pikiran kita lebih tenang, hidup kita menjadi lebih tenang dan bahagia. Berapa lama kalau mau meditasi itu Bante? Sebaiknya sih kalau mau meditasi minimum 15 menit, kalau bisa 15 menit sekali duduk atau sekali meditasi, dan kalau bisa 2 kali sehari. 2 kali sehari, pagi dan malam sebelum tidur. Ya. Iya.
pagi hari sebelum melakukan aktivitas yang Lebih lain. nggak apa-apa Bante? Lebih lama lebih baik. Bagus ya. Ya. Kalau Bante berapa lama meditasi? Kalau udah jadi biku? Tergantung kondisinya ya. Iya. Kalau lagi enak bisa, kalau saya rata-rata 30 sampai 45 menit. Kalau lagi enak mungkin bisa 1 jam. Iya. Kadang-kala kalau juga lagi nggak enak ya bisa cuma 20 menit gitu. Tapi kan cuaca lain Bante, cuaca Indonesia sama cuaca di Jerman kan Iya, jadi kita usahakan yang penting senyaman-nyamannya kita lah. gitu ya Bante. Kalau kayak di Indonesia panas ya kita bisa cari ruangan yang teduh, tempat yang rindang supaya duduknya nyaman, supaya meditasi kita juga lebih enak. Oke, ini ada satu lagi pertanyaan Bante. Ya, karena Bante juga mau istirahat ya. Di Jerman itu kan mayoritasnya kan agamanya Kristen Bante ya. Ya. Bagaimana perkembangan agama Buddha di sana Bante? Kalau perkembangan agama Buddha di Jerman itu cukup bagus, karena semakin lama semakin banyak anak-anak muda yang juga berminat mempelajari Buddhisme atau agama Buddha dan juga mempelajari meditasi, karena mereka merasa tertarik dan merasakan manfaat dari meditasi itu sendiri, sehingga semakin lama semakin banyak anak mudanya yang mempelajari Buddhisme gitu. Karena Buddhisme sendiri tidak tergantung agama, mau dia agama Kristen, agama Islam atau agama yang lainnya, kalau mereka mau melatih meditasi ya meditasi aja, karena meditasi itu bukan milik agama Buddha. Meditasi itu milik agama lain pun boleh ke sana meditasi ya Bante ya. Kayak di sini kemarin juga ada yang datang, ada umat satu keluarga umat Katolik, mereka datang sini untuk belajar meditasi. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Bukan berarti dia harus masuk agama Buddha? Enggak. Karena meditasi itu milik umum. Cuma mungkin cara meditasinya aja yang agak sedikit berbeda. Kalau misalnya orang kita Buddhis, agama Buddha, kadang-kala kita mau pakai objek kayak kita yang di sini objeknya kata-kata Buddha atau Buddha. Iya. Terus kemarin waktu ada yang orang Katolik datang ya saya bilang karena mereka meyakini Yesus Kristus ya pakai kata-kata Yesus Kristus, atau karena mereka meyakini Bunda Maria yang memakai kata-kata Bunda Maria. Seperti kalau sebenarnya di Islam juga ada orang meditasi, cuma mereka nggak mengatakan itu meditasi. Biasanya disebut, saya nggak ngerti apa yang la ilaha illallah gitu. Nah itu kayak apa kan? Itu sebenarnya meditasi. Meditasi kan memfokuskan diri atau pikiran ke satu objek sebenarnya. Nah, apakah objeknya kita mau pakai apa itu tergantung dari kita mau pakai yang mana. Berarti sebaliknya Jerman gitu juga Bante ya? Ya, di Jerman kebanyakan mereka memakai objek pernafasan karena di sana yang netral kan, tidak memakai kata-kata. Jadi mereka mengkonsentrasikan pikirannya kepada nafas masuk dan nafas keluar. Meditasi itu macam mana Bante gini ya? Ya, posisi meditasi ada 4. Iya. Yang seperti yang tadi Anda katakan itu posisinya posisi duduk. Jadi ada posisi berdiri, ada posisi berjalan, dan posisi berbaring. Iya. Tapi yang paling sering dilihat orang itu posisi duduk, karena banyak di film-film ditunjukkan posisi duduk. Ya, itu adalah posisi duduk bersila. Tangannya di atas atau kiri? Kalau di Buddhis itu tangan kanan di atas. Tangan kanan di atas gini. Nah, kalau yang seperti itu tadi, itu posisi bersila biasa. Bersila biasa gini. Bersila biasa kaki kanan juga di atas. Oh, kanan di atas ini. Yang bersila yang kedua itu adalah semi padma, itu setengah teratai, itu kayak gini. Oh. Kaki kanan di atas ya. Gini. Kalau yang full padma atau disebut dengan lotus atau teratai, itu kakinya dilipat. Jadi kayak gini, langsung gini, terus kemudian diangkat gini. Oh, lebih tinggi lagi Bante ya? Nah, jadi ini dua-duanya. Ini namanya full padma atau full teratai. Posisi kakinya gitu. Kakinya, baru bersila gini. Ya, jadi ini gini, terus tangan kanan di atas. Kanan gitu, ya. Jadi banyak macamnya meditasi Bante. Ya, jadi sebenarnya posisi meditasi bukan meditasinya gitu. Jadi meditasi yang penting konsentrasi pikirannya aja, yang mana asal pikirannya sudah tenang ya nggak apa-apa. Lanjut lagi dia pelan-pelan ada berarti ya, mau belajar dia. Jadi bisa berjalan sambil bermeditasi, bisa sambil bekerja. Kalau kita bekerja dalam kehidupan sehari-hari juga bisa bermeditasi. Kalau kita di dalam mobil kita gini nggak apa-apa? Oh jangan dong. Kalau nggak bawa mobil nggak apa-apa. Kalau bawa mobil nggak bawa mobil, kita di belakang. Kalau nggak bawa mobil nggak masalah. Nggak apa-apa ya? Nggak masalah. Kita gini diam gitu. Bisa juga ya berarti? Bisa. Karena memang buat kita yang baru mulai meditasi, bermeditasi dengan kondisi mata tertutup itu lebih gampang. Karena mata ini kan juga melihat. Kalau melihat kan jadi kita jadi terpengaruh sama dunia luar. Oh gitu. Untuk menghilangkan dari pengaruh dunia luar kita tutup mata. Jadi bisa lagi, jadi meditasi itu bukan
untuk umat Buddha juga Bante ya. Bukan. Yang umat lain bisa juga Bisa, ya. meditasi Bante ya. Ya tergantung orangnya Bante. Ya. Dia mau ikut meditasi atau tidak. Yang gitu, penting kan Bante. tujuan utama tahap awal itu meditasi itu menenangkan pikiran. Oh iya. Siap. Dengan pikiran yang tenang kita bisa bekerja dengan lebih baik, kita bisa mempunyai hidup yang lebih baik gitu. Siap Bante. Oke, netizen, Bante juga mau istirahat Bante. Ya, Saya terima juga kasih. mau permisi ya. Saya hari ini pakai bajunya JB ya. Terima kasih JB ya. Terima kasih bajunya. Semoga orang warga JB semua sehat-sehat ya. Sebelum saya tutup, saya nambah sekara sama Bante dulu ya. Iya, silakan. Ya oke, bentar ya saya nambah sekara. Nah, Sadu, sadu, sadu. Ya. Ayu, wano, sukhang, balang. Ya. Semoga selalu berbahagia. ya, saya minta doanya juga Bante. Saya kan sering jalan-jalan kemana Bante ya. Kamu saya banyak Bante Ya. atas waktunya ya. Ya, Nama semoga budaya sukses. Bante. Ya. Oke. Nama budaya. No.